Shalom semuanya, pemuda remaja, bagaimana kabar kita pada hari ini? Kiranya selalu kabar sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saatnya sekarang kita akan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita awali di dalam berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Kami juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami Bapa boleh mempermuliakan nama Tuhan dari awal sampai berakhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya ucapkan selamat datang untuk kita semuanya. Saat ini kita akan terlebih dahulu mendengarkan pujian untuk Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan, meninggikan nama Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat suara kita berikan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
Kiranya puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan boleh meninggikan hati Tuhan. Sebentar, pemuda remaja, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu firman-Mu tidak melewat begitu saja di dalam hidup kami, tetapi kami mau menyimpannya di dalam hati kami, dan kami rindu kami melakukannya untuk Tuhan. Tolong kami ya Bapa, ajari kami. Biarlah kami mau menerima firman-Mu, sehingga firman Bapa boleh menjadi pembentuk hidup kami. Engkau baharui kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik pemuda remaja, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, saya berikan tema untuk kita, yaitu hukuman. Nah, hukuman. Kalau mendengarkan kata hukuman, pastinya tidak satu orang pun di antara kita yang senang, bahkan menginginkan hukuman. Di pikiran kita, kalau kita mengingat tentang hukuman, itu adalah sesuatu yang berat, ya. Hukuman itu hal yang tidak menyenangkan. Mengapa manusia dihukum? Tentu saja karena sebab akibat, ya. Tidak seseorang mendapat hukuman jika tidak tanpa sebab. Memberikan di sini dari Keluaran 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Pasal 8 ayatnya yang kedua, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Pemuda remaja, ini satu ayat yang saya ambil sebenarnya pasal 7 sampai 11. Di ayat 1 setiap pasalnya itu hampir sama, firman Tuhan kepada Musa supaya Musa pergi kepada Firaun untuk mengatakan kepada Firaun supaya Firaun raja Mesir membiarkan umat Israel beribadah kepada Tuhan. Kalau Firaun tidak memberikan izin atau tidak mengizinkan orang Israel beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan katakan akan terjadi tulah. Nah, tulah itu adalah hukuman. Kita perhatikan anak-anak. Di sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya tulah yang terjadi di dalam Keluaran pasal 7 sampai 11. Sewaktu Tuhan meminta kepada Musa menghadap Firaun, yaitu Raja Mesir. Musa pun pergi, tetapi Raja Mesir tidak mau mendengarkan Musa. Akhirnya terjadilah tulah hukuman. Hukuman ini terjadi kepada orang Mesir, kepada orang di sana. Semua daerah mereka terkena tulah. Yang pertama kita lihat ya, air menjadi darah. Di Mesir ada sungai, disebut Sungai Nil ya, Sungai Nil. Mereka melihat sungai itu sudah berubah menjadi darah. Mereka mau minum tidak bisa, mereka mau menggunakan airnya juga tidak bisa, sangat terganggu. Bagaimana kalau kehidupan kita sehari-hari? Kita tentu saja sangat membutuhkan yang namanya air. Seandainya air kita menjadi darah, kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak bisa nyuci, tidak bisa apa-apa. Ini sangat mengganggu sekali. Tetapi apa yang terjadi ketika tulah yang pertama datang? Firaun tetap tidak memberikan bangsa Israel untuk beribadah, sehingga terjadilah tulah yang kedua. Tulah yang kedua adalah katak. Kita perhatikan semuanya, katak ada di mana-mana.
Pergi ke rumah ada katak, di luar ada katak, di mana-mana ada katak. Kenal ya katak itu seperti apa? Tentu di antara kita ada yang takut, ada yang jijik ya sama katak. Bagaimana kalau katak itu sampai masuk ke rumah, ke kamar kita, di mana kita berada, katak itu ada di mana-mana. Itulah yang meliputi orang Mesir pada waktu itu. Tapi itu tidak membuat Raja Firaun juga menjadi bertobat. Dia masih mengeraskan hati, dikatakan. Dia masih tidak mau mendengarkan Musa. Sehingga ada selanjutnya tulah ketiga. Tulah ketiga ini adalah nyamuk. Ya, semua kita mengenal namanya nyamuk. Kita pernah digigit nyamuk dan kita tahu nyamuk ini sangat berbahaya. Banyak penyakit yang berasal dari nyamuk, misalnya malaria, demam berdarah, dan penyakit yang lainnya. Di sini terjadi, di Mesir terjadi ada tulah nyamuk itu bukan hanya satu ekor, 2 ekor, ratusan ekor, ribuan ekor, tidak terhitung jumlahnya. Juga tidak membuat Raja Firaun bertobat, tetap tidak mengizinkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Tetap ada tulah berikutnya. Tulah apakah itu? Yang keempat, tulah lalat pikat. Waduh, makanan kita saja yang diinggapi lalat itu akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Lalat bisa membawa penyakit lewat dia hinggap di makanan kita. Ini juga terjadi di orang Mesir, meliputi mereka semuanya, tetapi bangsa Israel. Selama bangsa Mesir kena tulah, bangsa Israel dikatakan oleh Tuhan supaya mereka bisa berlindung, supaya mereka di rumah, sehingga mereka tidak diliputi oleh tulah tersebut. Tetapi di sini Raja Firaun tetap tidak bertobat. Dan ada selanjutnya tulah, yaitu tulah kelima. Apakah tulah kelima? Kita lihat bersama. Tulah kelima itu adalah penyakit sampar pada ternak. Nah, tadi dari pertama itu kita sudah melihat ya, air kena, ada nyamuk, ada lalat, ada katak. Sekarang hewan mereka, misalnya mereka mau makan dari hasil ternak tidak bisa karena ternak mereka sakit, kena sampar, pada mati ya. Kasihan sekali kalau kita lihat dari gambar ya, semua binatang-binatang yang ada di sana terkena sampar. Kalau sudah terjadi seperti ini, akan menghasilkan bau yang luar biasa. Hewan ternak saja bisa kena akibat ulah manusia. Nah, pemuda remaja, ini adalah tulah yang kelima. Apakah Raja sudah mau memberikan izin untuk bangsa Israel beribadah kepada Tuhan? Belum. Dia masih belum bertobat. Dia masih mengeraskan hatinya. Tidak boleh Musa. Enak saja hidup saya. Biarkan mereka di sini menjadi budak. Nah, pemuda remaja tahu ya, bangsa Israel itu dijajah, diperbudak di Mesir. Mereka dipaksa kerja, mereka tidak dikasih makan, tenaga mereka dipakai, tetapi mereka tidak dihargai, malah mereka disiksa. Oleh karena itulah mereka berteriak kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan mereka. Tetapi pada tulah yang kelima, Raja Firaun tetap masih belum bertobat. Dia masih mengeraskan hati. Masih ada lagi tulah berikutnya. Kita lihat, tadi hewan sudah dapat penyakit sampar. Sekarang ini barah. Barah ini adalah sejenis penyakit. Pada waktu itu orang Mesir terkena barah, yaitu penyakit. Kita lihat bersama ya, kulit mereka kena barah, sakit.
Ya, itu sangat menyedihkan sekali. Penyakit ini meliputi orang-orang Mesir, tetapi orang Israel dijaga oleh Tuhan. Dan kita lihat, karena Firaun masih mengeraskan hati, terjadi juga itulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Hujan es, bagaimana ya kalau terjadi hujan es ya. Kalau hujan es ini terjadi, ini akan merusak namanya tumbuhan tanaman-tanaman. Jadi semuanya sudah terganggu, binatang sudah kena, tumbuhan kena, manusia kena. Nah, bagaimana? Mau makan apa? Tidak bisa lagi ya. Jadi ini sangat mengganggu. Sekalipun seperti ini yang terjadi, Raja Firaun masih tetap mengeraskan hati. Kita lanjut lagi. Ada tulah berikutnya, yaitu tulah yang ke-8, belalang. Belalang meliputi daerah itu, yaitu Mesir ya. Belalang ini, di mana-mana ada belalang ini sangat juga mengganggu kehidupan mereka. Tetapi Firaun juga masih mengeraskan hati. Kita lihat tulah berikutnya yang ke-9, terjadi gelap gulita. Gelap gulita meliputi Mesir ya. Apa yang bisa kita kerjakan kalau sudah suasananya seperti ini? Kalau kita mau bekerja, kita butuh yang namanya terang, cahaya, sinar. Bagaimana kita bisa berjalan kalau tidak ada cahaya? Bagaimana bisa bekerja kalau tidak ada terang? Terjadi gelap gulita di daerah itu. Ini pun sangat mengganggu. Tapi Firaun juga masih mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan itulah yang terakhir. Itulah inilah yang membuat hati Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Izinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu kematian anak sulung, termasuklah anak sulung dari Raja Firaun. Bagaimana rasanya kalau dia kehilangan anaknya, orang tua kehilangan anaknya, kita kehilangan keluarga kita, ini tentu saja sangat menyedihkan sekali. Mungkin Firaunnya sudah tidak terima. Ini sangat menghancurkan hati Firaun sehingga karena dia merasa sangat hancur hati, dia pun mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada waktu itu Tuhan pun Allah pun menjamah hati orang Mesir untuk bermurah hati kepada bangsa Israel. Sehingga dengan keluarnya orang Israel dari Mesir, mereka membawa barang-barang berharga dari Mesir. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka sudah mendekati Laut Teberau, Laut Merah, Raja Firaun berbalik hati. Dia tidak terima. Saya tidak terima bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari kita kejar mereka. Mereka harus tetap menjadi budak di Mesir. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, Raja Firaun beserta pasukannya mengejar bangsa Israel. Sehingga waktu itu masih ingat ya, pada remaja, terjadilah mujizat Allah, mujizat Tuhan. Laut Teberau, Laut Merah terbelah menjadi dua. Ketika waktu itu bangsa Israel menyeberang, sampai di seberang, mereka selamat. Dan orang Mesir semuanya terkubur di dalam lautan. Tema yang saya angkat pada hari ini untuk kita tentang hukuman. Tidak satu orang pun manusia yang ingin. Kenapa bisa terjadi hukuman? Itu adalah salah kita sendiri, ya. Kita melihat mengapa Tuhan menghukum orang Mesir. Alasannya kita tahu bersama,
Karena orang Israel dijajah dan tidak diizinkan beribadah kepada Tuhan oleh Raja Firaun. Yang perlu kita garis bawahi adalah beribadah. Penting gak sih beribadah? Itu adalah hal yang sangat wajib. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita. Kita beribadah memberikan yang terbaik, puji-pujian kita, hati kita yang terdalam, segenap hidup kita untuk Tuhan. Tetapi banyak sekali orang-orang pada saat ini tidak peduli yang namanya dengan ibadah. Mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Apakah Tuhan senang ketika kita beribadah? Tuhan sangat senang di saat kita beribadah karena terjalin hubungan kita yang sangat dekat kepada Tuhan. Kita di dunia ini ada sampai sekarang itu semua karena penyertaan pemeliharaan Tuhan. Pantas tidak kita bersyukur kepada Tuhan? Pantas tidak kita berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu menyenangkan hati Tuhan? Pantas tidak? Pantas. Di dalam beribadah, apakah kita harus menggunakan waktu panjang-panjang, misalkan di gereja, misalkan di ibadah pemuda remaja, di ibadah jemaat? Tidak panjang-panjang, paling lama juga 1 jam. Tetapi orang sekarang sudah banyak meninggalkan ibadah. Bangsa Israel tidak bisa beribadah kepada Tuhan, tidak diizinkan oleh Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, sehingga dia dihukum oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di saat Tuhan mengetok pintu hati kita, hai pemuda remaja, ayo kamu beribadah. Apakah kita tidak mau membuka pintu untuk Tuhan? Ataukah kita mengeraskan hati kita? Tidak. Untuk apa sih beribadah? Tidak penting. Lebih baik saya main game, lebih baik nonton, lebih baik saya baring, lebih baik saya tidur, lebih baik saya baca novel. Untuk apa beribadah? Seperti Raja Firaun, begitu juga dengan kita. Ketika kita mengeraskan hati kita kepada Tuhan, apakah Tuhan tinggal diam? Ataukah Tuhan membiarkan kita menjadi orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan? Ibadah itu adalah hal yang sangat wajib kita lakukan. Pemuda remaja, kita lihat di sini. Bagaimana sih Tuhan menghukum manusia? Nah, perhatikan. Bagaimana Tuhan menghukum manusia? Tuhan itu yang pertama tidak semena-mena manusia. Tuhan sudah terlebih dahulu memberi nasihat, teguran. Kapan diberikan? Jauh-jauh hari. Misalkan ya, Tuhan itu sudah katakan di Alkitab, janganlah kamu mencuri. Nah, ketika kita mencuri, kita dipenjara, misalkan. Ketika kita mencuri, kita dapat hukuman dari Tuhan. Firman-Nya sudah dikatakan jauh-jauh hari. Ketika bangsa Israel tidak beribadah kepada Tuhan, jauh-jauh hari Tuhan sudah mengatakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jauh-jauh hari Tuhan sudah mengingatkan manusia. Tidak hari ini diberikan perintah itu, lalu besok kita langsung dihukum ketika kita tidak melakukannya. Sebenarnya tidak. Tapi firman itu sudah jauh-jauh hari. Peringatan itu sudah jauh-jauh hari Tuhan berikan kepada kita. Hanya kita saja manusia yang tidak peka, yang tidak mau tahu, yang cuek. Itulah sifat kita manusia. Sehingga di saat kita dihukum, kita juga malah tidak menyadari kalau kita sudah ditegur Allah jauh-jauh hari. Yang kedua, kita lihat Tuhan akan menghukum
Jika manusia tidak mau bertobat dan mengeraskan hati kepada Tuhan. Ingat, pemuda remaja, kalau kita mengeraskan hati kita kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai banyak cara, pakai banyak hal untuk menghukum manusia. Banyak cara yang bisa Tuhan lakukan. Tuhan sedang berbicara. Terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini. Itu Tuhan sedang berbicara. Ketika terjadi sesuatu di dalam diri kita, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan sekali-sekali ketika kita mendapat hukuman, kita menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika kita dapat hukuman, mari kita introspeksi diri. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menegur saya. Ampuni saya lalai. Ampuni saya melupakan Tuhan. Ampuni saya selama ini tidak mau tahu tentang Tuhan. Ampuni saya. Yang ketiga, Tuhan tidak menghukum manusia untuk binasa, tetapi Tuhan menegur manusia supaya manusia bertobat. Pemuda remaja, kita perhatikan ya. Tuhan menghukum kita itu adalah bukti kasih Tuhan. Masih ingat ya, Tuhan itu kasih dan adil. Selain Dia mengasihi kita, Dia juga adil. Ketika kita diberi teguran, itu tanda kasih Tuhan. Ketika papa mama kita menghukum kita, itu tanda kasih cinta orang tua kita. Kamu dimarahi, kamu dikasih hukuman, dikasih teguran, dikasih skorsing, itu tanda bukti cinta kasih orang tua terhadap kamu. Untuk apa? Supaya kamu berubah. Kalau orang tua melihat kamu berbuat jahat, melakukan kejahatan, tetapi orang tua tidak mau menegur kamu, tidak mau menghukum kamu, itu artinya orang tua tidak sayang, tidak mengasihi kamu. Tetapi kalau kamu salah, kamu dimarahi, kamu dibimbing, kamu dihukum, itulah orang tua yang sangat cinta kepada kamu. Nah, saudara remaja, ingatlah, ibadah itu adalah hal murni. Kalau kita kaitkan, kenapa sekarang terjadi virus corona? Apakah ini termasuk hukuman Tuhan? Saya tidak bisa katakan ini hukuman Tuhan, tetapi saya juga tidak bisa katakan ini bukan hukuman Tuhan. Kita harus mencermati bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan menginginkan sesuatu terjadi di dalam diri kita, terjadi perubahan. Apakah selama ini kita sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Apakah selama ini kita sudah benar-benar mau beribadah kepada Tuhan? Apakah kita selama ini hanya sibuk di dunia ini mencari kesenangan daging kita, kenikmatan dunia ini, yang penting saya happy, semuanya enjoy di dunia ini? Apakah itu yang kamu cari selama ini? Pemuda remaja, ingat, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita akan kembali kepada Tuhan. Kita ada sampai detik ini itu juga karena pemeliharaan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak rugi. Kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang berkomunikasi. Banyak hal yang bisa kamu dapatkan di saat kamu beribadah kepada Tuhan. Ambil saat teduh, ambil waktumu untuk merenung. Masuklah ke kamarmu, tutup pintu kamarmu, kamu berdoa berlutut. Kamu mohon ampun kepada Tuhan. Kamu meminta kepada Tuhan, kamu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau sampai hari ini keluargaku masih sehat, Engkau peliharakan, Engkau jauhkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan, aku masih makan sampai hari ini, aku masih memiliki papa mama, keluargaku masih lengkap. Terima kasih Tuhan, aku masih sehat, aku masih bisa sekolah. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernapas.
Banyak hal yang bisa kita syukuri kepada Tuhan, itulah ibadah. Bagaimana kalau Tuhan tidak memberikan kita kesempatan hidup? Hai setia, ini waktumu terakhir. Hari ini kamu mati. Apa yang terjadi? Sangat disayangkan ketika Tuhan memberikan kita kesempatan hidup, kita melalaikan ibadah, kita tidak peduli terhadap ibadah. Pemuda remaja, beribadahlah kepada Tuhan. Beribadah setiap hari kepada Tuhan. Ambil waktumu untuk Tuhan. Selalulah datang mencari Tuhan. Karena hari ini adalah hari-hari yang sangat sukar. Hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Ini waktunya kesempatan yang sangat besar kepada pemuda remaja. Cari Tuhan. Jangan kamu sibuk, jangan kita pemuda remaja sibuk dengan dunia ini. Dunia ini akan berakhir. Tapi carilah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Beribadah. Dan lewat sikap hidup kita, kita harus tunjukkan bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Lewat sikap kamu yang baik, mengasihi kedua orang tuamu, menyayangi teman-temanmu, di saat kamu bersikap jujur, sopan, di saat kamu disiplin, bertanggung jawab, itu juga merupakan ibadah. Jadi, kesimpulannya bagi kita, pemuda remaja, ingat, beribadahlah kepada Tuhan. Bukan karena dipaksa, tetapi karena kamu mengasihi Tuhan. Janganlah kamu mau dihambati oleh kesibukanmu, kesenangan dagingmu untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi bawalah orang lain untuk juga beribadah kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh membukakan hati kita bahwa ibadah adalah hal yang sangat penting dan wajib. Karena itulah hidup kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami sudah beribadah di hadapan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Untuk kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar mencari Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami beribadah kepada Tuhan, mengambil waktu kami untuk Tuhan. Kami tidak sibuk dengan dunia ini Tuhan, dengan keinginan daging kami. Tapi kami selalu mencari Tuhan lebih utama dari apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.